Le Bleu Prancis menjadi salah satu tim yang disebut-sebut paling kuat untuk meraih gelar di Euro 2020-2021 yang sebentar lagi akan digelar atau pada tanggal 11 waktu setempat, tanggal 12 waktu di Indonesia. Apakah pasukan Didier Deschamps ini mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh banyak orang, bahwa mereka adalah tim paling pantas yang dapat merebut gelar Euro? Kita akan bahas dalam perbincangan kali ini. Oleh ketemu dengan saya Ropan, dan kalau kemarin saya berbicara tentang Portugal yang mengincar di grup F sebagai juaranya, tapi di grup F ini ada Prancis, ada Jerman, tiga kekuatan terbesar saat ini yang bakal menjadi sorotan. Dan kali ini saya coba untuk bisa mengangkat yaitu juara dunia 2018 Le Bleu Prancis yang ditangani oleh Didier Deschamps, ya. Kita tahu bersama bahwa Deschamps ini adalah seorang gelandang elegan, mantan kapten kesebelasan Prancis ketika Prancis ini meraih gelar juara dunia pada 98, ya, ketika mereka menjadi tuan rumah. Dan saya salah satu orang dari Indonesia yang menjadi saksi hidup karena saya ikut ke sana meliput dalam 1 bulan penuh di Prancis saat itu, dan mereka mengalahkan Brasil di babak final. Deschamps dah menjadi motor di sana. Di samping kita tahu bersama bahwa mereka masih punya Marcel Desailly, masih punya Siso, ya, Yori Djorkaeff saat itu, ya, Emmanuel Petit, ya. Jadi tetapi pemain ini pemain yang luar biasa. Bagaimana Deschamps bisa mengawali karir dia di Olympique Marseille sebelum dia ke Juve, dan sekarang menangani tim nasional Prancis. Prestasi terbesar dia kita sudah tahu, membawa ayam jantan menjadi juara di Rusia pada Piala Dunia, ya, 3 tahun yang lalu, dan mereka mengalahkan Kroasia di final. Saat ini di Euro mereka bergabung, ya, dalam grup maut yang disebut-sebut sebagai grup neraka, ya. Mereka harus membalas kekecewaan publik, ya, Perancis ketika mereka menjadi tuan rumah 4 tahun silam dan mereka dipermalukan dengan kekalahan 0-1 di babak final menghadapi Portugal, dan Portugal bergabung dengan mereka saat ini. Jadi ini pembalasan yang bisa mereka lakukan di saat mereka dalam peak performance terbaik mereka saat mereka menjadi juara dunia. Dan kemarin itu sudah diberikan sinyal oleh pasukan Deschamps, ya, bagaimana Le Bleu ini memenangkan 3-0 melawan Wales dalam sebuah pertandingan persahabatan internasional di Allianz Riviera di kota Nice. Dan kembalinya seorang Karim Benzema, ya, setelah 5 tahun parkir, tidak bermain, tidak dipanggil, ya, dengan ada masalah tentunya. Dan pemain Real Madrid ini kembali berada di garis depan tim nasional Prancis. Deschamps langsung memainkan seorang Karim Benzema di depan, dan bersama dengan Mbappe menjadi duet yang paling menakutkan, karena di belakang dua pemain itu ada Antoine Griezmann, ya, striker dari FC Barcelona. Jadi ini menggambarkan 3 trisula, ya, trisula maut yang ada di Prancis yang bisa dimainkan di grup F saat berlangsung Euro untuk menghadapi Jerman. Dalam pertandingan pertama kita tahu bahwa Prancis itu akan bertemu dengan Jerman, bermain di Allianz, dan ini kesempatan buat mereka untuk bisa meraih 3 angka karena posisi Jerman yang kurang begitu bagus, ya, di akhir-akhir kepelatihan seorang Joachim Löw. Mereka bisa memanfaatkan situasi ini, walaupun Jerman sendiri, ya, diuntungkan dengan sebagai tuan rumah, tapi kedalaman skuad dari Prancis ini sungguh menakutkan, sama seperti kedalaman skuad yang ada di juara bertahan Portugal yang saya bahas sebelumnya, ya. Kita akan lihat bagaimana Deschamps punya starting 11 yang mengerikan,
menakutkan sekali. Ketika melawan Wales kemarin di Nice, 3 gol mereka dapatkan, bahkan bisa 4 gol jika Karim Benzema bisa memasukkan bola di menit ke-27 lewat penalti yang dia dapatkan, tetapi tidak membuahkan hasil. Tapi itu tidak apa-apa karena mereka memang menguasai penuh jalannya pertandingan. Dari segala aspek mereka unggul ya. Dari Wales, salah satu juga kontestan yang akan ikut di Euro, di mana Wales berada di grup A bersama dengan Italia dan Turki di sana. Dan Prancis ini adalah tim yang betul-betul dari kiper ya, Hugo Lloris di belakang diapit oleh 4 pemain belakang yang kemampuannya itu luar biasa. Ada 2 flank sisi pemain belakang yang bermain di wingback ini, dua-duanya bermain di Bayern Munchen yang menjadi juara di Bundesliga. Ada Benjamin Pavard, anggota lama saya pikir di 2018 Rusia, termasuk juga dengan Lucas Hernandez, juga anggota lama yang tetap dipertahankan oleh Deschamps. Ya, dua sisi yang sangat kuat dan juga punya kontribusi besar ketika Prancis menjadi juara dunia. Ya, 2 pemain ini. Kemudian ada pemain yang bagus di sini adalah Bernard Kimpembe dari PSG ya, berduet dengan Rafael Varane. Ini dua kekuatan yang juga sulit untuk ditaklukkan. Ya, itu sudah dirasakan oleh Gareth Bale dan kawan-kawan karena kondisi di belakang 4 ini sangat baik. Kemarin pemandangan yang saya lihat tidak ada seorang pemain si pengangkut air, yaitu N'Golo Kante. N'Golo Kante ini tidak dimainkan karena memang sengaja diistirahatkan oleh Deschamps karena melalui perjuangan atau pertandingan yang berat. Setelah di IPL dia harus ikut di final Piala FA, kemudian di final juga Liga Champions, dan berhasil membawa Chelsea menjadi juara di UCL setelah mengalahkan Manchester City di Do Dragao di kota Porto dengan 1-0. Ya, bagaimana Kante diistirahatkan ya untuk penyegaran, pemulihan lagi dia punya kondisi. Tetapi tanpa Kante mereka punya Corentin Tolisso. Lagi-lagi ini pemain dari Bayern Munchen yang ditempatkan lebih ke dalam sebagai DM, dan itu dijalankan dengan baik oleh Corentin Tolisso. Diapit oleh Adrien Rabiot dan juga kuat dalam hal bertahan bersama dengan Paul Pogba. Jadi ada 3 ya. Bagaimana Deschamps memainkan 4-3-3 atau 4-3-1-2 ya. Karena Griezmann bisa bermain agak ke belakang sedikit, selalu muncul di bawah 2 striker mereka, Benzema dan Mbappe. Jadi itu yang saya lihat, 3 gelandang mereka yang kuat, Tolisso, Pogba dan Adrien Rabiot. Rabiot bermain di Juve, kita tahu Pogba di MU. Jadi ini bagaimana semua pemain-pemain hebat yang bermain di klub-klub besar. Ini yang saya katakan bahwa Prancis adalah salah satu tim berbahaya, sehingga mereka memang patut untuk diawasi oleh semua tim karena kedalaman skuad mereka itu sungguh-sungguh kuat sekali ya. Dan yang ada di antara starting 11 kemudian yang duduk di bangku cadangan itu juga sama baiknya. Bagaimana di bangku cadangan kita bisa melihat Ousmane Dembele yang membuat gol ketiga kemarin Prancis ya. Setelah Mbappe membuat gol, Griezmann membuat gol, dan Dembele muncul dari bench ya. Moussa Sissoko masih ada di sana. Ada Kingsley Coman, pemain juga dari Munchen. Jadi semua ini tim yang komplit saya pikir. Tetapi mereka juga harus berhati-hati karena Portugal ada di sana, ada Jerman dan kuda hitam Hongaria di grup F. Kalau mereka bisa mengatasi Jerman, peluang besar sangat terbuka. Tetapi kalau imbang, ini akan menjadi seru karena Jerman pun tidak akan mau kalah dalam pertandingan pertama, tidak mau dipermalukan walaupun mereka dalam kedalaman skuad. Saya katakan masih Prancis di atas mereka dan Jerman selalu sulit ketika menghadapi Prancis. Tapi saya pikir ini pertandingan yang seru, pertandingan yang layak untuk kita saksikan, melihat sang juara dunia Prancis yang 2 kali juara dunia menghadapi pemenang juara dunia 4 kali Jerman. Dan sekali lagi Deschamps memiliki generasi emas ya, bagaimana pemain-pemain yang sangat baik ya, kombinasi antara pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang lebih senior. Tentunya di depan hanya ada Benzema yang lebih senior, tapi Mbappe, Antoine Griezmann pemain-pemain yang sangat bagus, Pogba. Jadi mungkin penjaga gawang Hugo Lloris yang agak lebih senior. Tapi selebihnya adalah bagaimana deretan pemain-pemain muda yang masih di bawah 30 tahun. Ini sangat menjanjikan buat Prancis. Prancis juga harus berebut menjadi juara grup. Kalau kemarin saya bilang bahwa Portugal mengincar juara grup, Prancis juga akan mengincar juara grup.
karena akan lebih aman buat mereka kan? Bermain dengan peringkat ketiga di grup A, B, C. Tetapi kalau mereka di peringkat kedua juga ini akan berbahaya karena ada Kroasia dan Inggris yang juga bisa menanti mereka. Kalau mereka berada di peringkat ketiga, mereka akan langsung berhadapan dengan Belanda. Walaupun Belanda juga masih tim yang galau, tetapi ini berbahaya juga. Tim Belanda yang kemarin di pertandingan persahabatan itu nyaris kalah saat menghadapi Scotland. Jerman yang menjadi calon lawan bagi Prancis juga bermain imbang 1-1 dengan Denmark. Jadi memang memperlihatkan ini walaupun pertandingan persahabatan, Prancis adalah tim yang paling siap ya. Dari semua, jadi 26 pemain yang dibawa oleh Deschamps itu adalah pemain-pemain terbaik yang ada di Prancis dan semua punya kualitas ya, punya kualitas yang bagus. Masih ada juga pemain cadangan Wissam Ben Yedder yang sangat baik ya bermain, ada Dubois di sana yang juga bisa muncul di babak kedua, si Soko. Jadi ini tim yang sangat baik. Di belakang juga ada Lucas Digne yang juga bisa dimainkan, bisa ditampilkan di babak kedua menjadi pilihan opsi lain bagi Deschamps. Jadi siapapun pemain yang ditampilkan Deschamps semua adalah pemain-pemain bagus ya. Mereka tidak akan bergantung kepada 1-2 pemain hebat, walaupun di sana ada nama-nama seperti Benzema dan Mbappe, tetapi di bench juga pemain-pemain mereka pemain-pemain yang berkualitas. Jadi itu yang saya katakan wajar kalau banyak orang, banyak pengamat sampai saat ini masih mengandalkan Prancis, melihat Prancis bahwa mereka punya kesempatan, punya peluang untuk bisa menjadi juara Eropa. Artinya bisa menggabungkan bagaimana apa yang mereka lakukan untuk bisa menjadi setelah juara dunia dan juara Eropa. 98 ketika mereka menjadi juara dunia dan mereka juga akan mereka ikut pada saat itu di tahun 2000 dengan menjadi juara Eropa. Itu dua kenangan manis yang ingin dilakukan oleh Deschamps ketika Deschamps bersama dengan Prancis juara dunia dan juara Eropa. Saat ini juga mereka menjadi juara dunia dan mereka mengincar juara Eropa untuk menggabungkan apa yang mereka lakukan pada 98 dan 2000. Dan saya pikir ini sangat terbuka buat Prancis, tim yang sangat menakutkan. Kita akan lihat nanti progres ke depan tim ini seperti apa nantinya sebelum mereka akan bertarung di grup F dan sampai juga setelah mereka bertarung di grup F. Penentuan mereka tentunya menghadapi pertandingan pertama melawan Die Mannschaft Jerman. Sampai di sini pembicaraan kita dengan profil tim Prancis yang sangat kuat di semua lini yang membuat Deschamps itu semakin yakin ya tim ini difavoritkan menjadi juara di Euro 2020-2021. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Sampai jumpa, ciao.